Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua mandongan buat siang ni. Izinkan saya berpantun. Air Zam-Zam dari Makkah dibawa pulang dari haji. Sambut salam saya dengan megah dan meriah. Insyaallah pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini diberkahi Allahu Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa sallim ala Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi bi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Sallallahu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul alim. Wa qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita perbanyak juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau memberikan kepada kita nanti syafaatul uzma, di mana di yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ucapan terima kasih di atas penyambutan saya. Yang pertama tentunya bisa berada di tengah-tengah majlis Yasin ataupun majlis Ta'lim An-Nisa di Kelurahan Sungai Raja, Kecamatan Sungai Rasul. Kemudian yang kedua, pada hari ini inilah kesempatan kali ketiga setelah sebelumnya melalui kawan kami Ibu Wahyuni di MPI masuk. Yang pertama kemarin pas sudah ditentukan waktu wak saya meninggal, diharapkan sayalah selaku warisnya ya mengurus jenazahnya karena dibawa dari Medan dimakamkan di Tanjung Balai. Kemudian Jumat berikutnya ada pula pertemuan dengan dosen UIN yang dihadirkan adalah seluruh penyuluh. Maka inilah kali ketiga. Sebetulnya hari ini pun ada juga nih sedikit kesibukan, cuma kita adalah slogan udah kali ketiga, insyaallah hari ini bisa dihadiri. Nah, ibu-ibu yang Allah, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka cepat kali ibu bilang tak salah, tak ta'aruf, ya kan? Tak ta'aruf, perkenalkan, boleh dicatat di dalam hati, di pikiranlah. Nama saya Muhammad Taufik, sarjana sosial Islam, sarjana pendidikan Islam. Alamat rumah sekarang di SMPN 7, Jalan SMPN 7, Perumahan Gria tahap 1, punya Pak Harto Primo. Baru pindah dalam seminggu ini. Sebelumnya dulu di Agis ada rumah besar, pagarnya tinggi, mobilnya 2, ada sapamnya bu. Nah, di sampingnya itu rumah saya dulu ya. Salah. Kemudian aktivitas saya sehari-hari adalah penyuluh agama Islam Kemenak Kota Tanjung Balai, Kementerian Agama Kota Tanjung Balai.
saya ditugaskan di Gua Kecamatan Sungai Tongraso, maka wilayah penyuluhan saya adalah berada di wilayah Kecamatan Sungai Tongraso. Berapa kelurahan ini? 4 kelurahan inilah wilayah kami. Ada kami itu 8 orang. Kebetulan saya alhamdulillah bulan 8 kemarin diangkat menjadi ASN P3K. Ada 13 orang kami terangkat. PNS ada 6 orang. P3K barusan diangkat dari 48 orang. Ya, 3 lagi ditempatkan di Batubara. Alhamdulillah izin Allah, bismillah saya masih ditempatkan di Tanjung Balai. Dulu saya masih non PNS penyuluh, non PNS masih di TBS. Begitu lulus P3K ditempatkan saya di SDA. Ibaratnya kata orang pulang kampung. Karena saya ini asli orang Sungai Tongraso, asli kelahiran Kapias. Masjid besar Tongraso di Batu, di situlah dulu orang tua saya. Ya. Alhamdulillah, maka kami penyuluh ini Bu harus ada binaan. Jadi alhamdulillah walaupun masih melalui Bu Unit, nanti saya nak berdialog juga sedikit dengan Bu Ketua atas izin ya saya diberikan amanah ataupun diterima di majlis taklim ini, di majlis yang berwiritan ini menjadi penyuluh agama yang diharapkan nanti walaupun tak seminggu sekali, sejumat sekali pinomat ada 2 Jumat sekali hadir di sini, tapi minta tolong juga lah. Kami ini punya atasan, kalau datang atasan nanti, kalau ditanya atasan kami, Ustaz tuh macam mana di sini? Berapa kali mengisi? 4, iyokan saja, iyo dan juga baikkan boleh, walaupun 2 kali ya. Karena kalau saya tiap hari bosan ibu, lagi pula ada Ustaz di sini kan. Dan demi tugas kami ini Bu, kami ini sudah dibayar negara. Jangan Ibu pikirkan ya. Ampel pusat tidak, isi tidak, jumlah tidak. Kami ini sudah dibayar oleh negara. Apalagi ceritakan berapa gaji pun sombong. Sudah, Ibu. Cuma jangan dipikirkan, yang penting saya bisa bersilaturahmi di sini, ini yang pentingnya. Karena kata Rasul, siapa yang hendak diluaskan rezeki, ya, man ahabba ayun salau fi asarihi wa ayun salau fi rizqihi wa ayun salau fi asarihi, dia hendak meluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilaturahmi. Yang kemudian yang kedua, mudah-mudahan ada ilmu yang al-fakir miliki sedikit, bisalah kita berbagi di sini. Yang namanya Ustaz nih Bu, bukan Google, apa yang ditanya dapat, karena saya tidak tanya jawab. Ustaz Somad pun kalau memang tak bisa dijawab, ditempuhkan, bisa nanti kita tanggung jawab. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasihlah atas atas amanah yang diberikan kepada saya. Insyaallah nanti saya akan laporkanlah MT An-Nisa ini termasuk adalah wilayah binaan saya di Kecamatan Sungai Tongraso pada Kementerian Agama Kota Tanjung Balai dan pada Gua Kecamatan STM. Nanti kita langsungkan dialog ya Bu. Sedikit kita mengkaji materi, tak pernah lama-lama. Kalau ceramah ini Bu, Pak Koto guru-guru awak, biar pendek yang penting masuk semua, daripada panjang masuk sepawa. Elok pendek singkat tapi paham. Jangan negatif ya Bu. Pendek tapi masuk semua, artinya dapat daripada panjang. Makanya kalau saya berikan tausiah ikan sopat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya tak makan kakap ikan lele, banyak cakap menjadi bertele-tele. Nah ibu-ibu yang Allah, saya kutip dari pendapat Al-Imam Asy-Syaikh Imam Sufyan Asy-Syauri. Ada Bu, hal yang biasa kita anggap atau ada hal yang kita anggap biasa, padahal tanpa kita sadari itu sudah meninggalkan dosa, sudah menimbulkan dosa bagi diri kita, bahkan sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Ada hal yang kita anggap biasa, berapa lama kehidupan kita di atas dunia ini, kita anggap itu biasa, padahal itu sudah menimbulkan dosa bagi kita. Hati-hati kita Bu, hati-hati kita selaku seorang mukmin, seorang muslim, karena ini bisa berkaitan dengan ibadah, dengan amal yang kita kerjakan di atas dunia ini, yang kita anggap itu amal itu baik, tetapi belum tentu itu dapat penilaian
apalagi sampai dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lama-lama, asalkan habis bahan solusi. Yang pertama apa itu, Bu? Tarkul faraidu wa muqaddimun nawafil. Banyak hari ini orang, Bu, meninggalkan yang wajib gara-gara mengutamakan yang sunnah. Apa contohnya? Pakai contoh ini, Kang. Contohnya, Bu, banyak orang heboh mempersiapkan sholat sunnah tasbih. Ini terjadi bulan Ramadan ini. Tapi meninggalkan sholat subuh. Sholat tasbih tahan mulai dari jam 10 sampai zuhur, dari mulai duha sampai jam 11. Subuh berceceran, subuh bertinggalan. Heboh. Ya, dipersiapkan segala sesuatunya, diumumkan ketua majelis zikir, ibu-ibu soleha, kita akan mengadakan sholat sunat tasbih dipimpin oleh ustaz ini si ibu awak. Ya, kalau bisa aku sholat tasbih nanti kalau jadi Masjid Raya ni boleh talokong bahu lah dia. Ya. Jadi itu, Bu. Sibuk kita, heboh kita mempersiapkan sholat tasbih sunnah, tapi sholat subuh berceceran. Padahal sholat subuh tua wajib. Makna wajib, berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Apalagi, Bu, hari ini kita mohon maaf, ya, sangat menukan ceramah ni, Bu, jangan mau sakit hati, ya, dan pala tersinggung. Bolak-balik ada orang yang bolak-balik umroh, asyik pergi umroh dalam setahun tu 4 kali umroh. Apa tandanya, Ustaz? Sampai unta tu pun tanda sama dia. Aku kalau tak salah, nalini uci. Ini Kak Butek ini dari perumahan PNS, kalau tak salah. Sampai tanda unta tu sama dia, kena bolak-balik umroh. Tapi tetangganya kiri kanan tak makan kelaparan. Kan Buidah kan? Boleh. Ini kaji kita ni, Bu. Tak usah pada buat-buat. Bolak-balik umroh. Sampai untuk tanda sama dia. Ini penulisan Anissa ini, wah, ini salah. Yang banyak anggolang ni nomasnya. Tapi tetangga kiri kanan nyotak makan dibiarkan. Padahal kita ingat sejarah, ada seorang sahabat Nabi yang dia mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Begitu hendak berangkat haji, ada tetangganya kena musibah. Tak apa itu, entah kebakaran, dibantunya uang untuk naik haji tadi, diberikannya kepada jirannya. Lantas sahabat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat kita di sana pesong, sudah capek-capek dan mengumpulkan dirham untuk berangkat haji, tetapi tahu-tahunya dia sedekahkan, diinfakkan kepada saudaranya, kepada jiran. Apa kata Rasulullah? Dia sudah mendapatkan pahala haji dan umroh, walaupun dia tak sempat berhaji dan umroh. Artinya apa? Ya, menolong saudara wajib. Umroh apa kemudian? Sunnah. Ya, menolong saudara wajib. Apalagi tahu kita waktu sudah sebatang kara, suami lama meninggal, anaknya tak ada, makan sehari 3 hari puasa, sanggup awak bolak-balik umroh, ada jiran awak yang tak makan. Topuk dada tanya iman. Ya kan, Bu? Dan pada tersinggung Buidah, tunggu cek Buidah. Ya. Nah, ibu-ibu yang apa lagi contoh? Gara-gara mengejar sholat tahajud. Ini perempuan ini, mohon maaf. Suami awak biarkan balalan. Apa gitu, Bu? Asyik nang beribadah. Suami awak, mohon maaf, ini memang 17 tahun ke samping ke atas, tak awak layan. Ya? Udah tua bang, udahlah bang. Padahal itulah termasuk yang wajib. Ya, apa hukumnya? Yang wajib. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, seorang istri yang dia tidak mendapatkan dalam keadaan murka oleh suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia meminta maaf kepada suami. Jadi itu. Ya, sesekali tahu suami aku pulang mohon maaf.
Awak anak mengajak puasa sunnah besok hari Kamis, padahal itu wajib. Puasa Kamis itu sunnah. Sampai apa kata Rasul, kalau memang suami awak mohon maaf meminta, wajib awak tinggalkan puasa sunnah. Karena puasa sunnah. Tapi kita sepele tadi, kita anggap itu hal yang lebih baik, padahal itu salah. Sampai ini kita amalkan dalam kehidupan kita sampai kita mati. Tak tahu kita mana prioritas yang beramal. Lanjut, apa lagi Bu? Ada hari ini kalau kita berjamaah di masjid, ini kan ada nih jamaah nih model lambat datang. Sudah lambat datang, orang sudah hendak selesai solat sunnah 2 rakaat, solat sunnah qabliyah Bu, dia pun solat kembali atau solat lagi. Sementara kita yang sudah siap solat sunnah itu hendak mengajar wang yang wajib. Dalam kitab apa tadi, Intajurus Shalah, ya kan? Kita disuruh menunggu waktu. Kalau dah nampak awak orang sudah hendak selesai solat sunnah, jangan kita di solat sunnah. Mengapa? Karena yang hendak kita korojakan itu solat sunnah 2 rakaat namanya qabliyah. Sementara solat wajib ada di depan mata. Bahkan Bilal sudah siap-siap hendak iqamat tanda solat wajib mau dimulakan. Jadi kita Bu, ada begitu garang. Sok patah ni dah apa pun cerita aku dapat ku solat sunnah, tak mau aku. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah membuat orang menunggu kita sehingga lamalah mendirikan solat wajib. Jadi nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lagi di bulan Ramadan nanti Bu, gara-gara kita hendak mengajar solat sunnah tarawih, solat Isya dikudiankan. Ada orang Bu, gara-gara takut dia tak dapat tempat di muka, akan dikirimnya kamu sajadahnya di luar. Tapi solat Isya dikudiankan. Itu oleh Bu, siap babu kau kang segalanya ditokan. Itu ni kan puasa rondam, segalanya disinggah. Udah ada anyang pakis, anyang urap, anyang toge, anyang kopah, esnya 5 macam, ada cendol, ada golding, ada pokat. Begitu berbunyi Allahu Akbar, jangan ibu lah, tobu ibu lah ya, konyang semua, konyang semua. Jadi tak boleh lawak, tak tolak lagi solat Isya. Udahlah kang aja aku solat Isya, habis solat tarawih. Karena kita berpikir solat tarawih sekali setahun, padahal dalam hukum mana lebih wajib? Isya, solat Isya. Iya, bisa kita jamin umur kita. Kemudian dalam hadis, mana lebih besar pahala solat sunnah ba'da Isya? Lebih besarnya Bu, pahala solat sunnah ba'da Isya daripada solat tarawih yang 20 rakaat, apalagi yang 8 rakaat. Ini yang pertama Bu ya. Ada hal yang kita anggap biasa kita anggap dalam kehidupan ini, padahal tanpa kita sadari Bu, itu sudah menimbulkan dosa bagi kita. Yang kedua, ar-riya'u 'alal ibadah, beria dalam ibadah. Jadi kita Bu, beria dalam ibadah. Kutanya Ibu, kalau ibu solat di rumah, pastilah ibu pilih mukena tolokong yang lama-lama. Ambilkan dulu tolokong mamak tu ya. Yang mana mak yang boleh? Tidak, yang lama tu, yang hantaran ayahku dulu. Itulah apakah yang sudah batik lalat kali ini. Tapi kalau ada acara tabligh akbar, yang mana? Ambil yang baru dibuli, ambil yang baru. Salah kita Bu. Ya salah kita, padahal tabligh akbar tu mengikuti paling solat sunnah 2. Ya, itu hukumnya sunnah. Sementara kita yang melaksanakan solat yang wajib tadi, itu yang betul-betul hendak kita maksimalkan. Bukan hanya kita beribadah ini asal-asalan saja atau biasa-biasa saja, tapi berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru pakai awak ni semua wangi, bagus, rapi. Ini kang tengok suami awak di rumah, basinglet sumbayang, solat pakai baju kaos, anak awak apa dia? Sementara kalau diundang wali kota awak kalah, kalau kondangan, pakai kafel, pakai seragam,
boleh dikirim dari Medan, dari online, dari Shopee. Tapi kalau kita solat menghadap Allah, menghadap Tuhan kita, ala kadarnya kita. Mohon maaf. Ibu ni kalau undangan yang lagak-lagak baju tengok. Tapi kalau di rumah kau pakai yang koyak-koyak. Oh dek, aku tengok baju kau bolong-bolong. Biarlah bang, biar masuk angin, sodap-sodap dingin. Padahal 500.000 dibelikan bapak ibu baju. Ya, untuk apa loh? Untuk dipakai ketika dia ada di rumah, menyenangkan hati suami. Bukan dipakai undangan, dipakai arisan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi hari ini itulah jadi. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriria-ria dalam ibadah, bersedekah karang. Kalau tak disebutkan nama, tak puas awak. Kan? Acara apa kamu? Acara maulid. Nah, sumbanganku, tuliskan namaku. Padahal itu termasuk ria. Ada yang gambuk. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada kami nak buat perkhidmatan ini. Dari berapa dari awak? Inilah infakku 100.000. Usah tulis nama, usah buat hamba Allah. Begitu pula diumumkan pula oleh DKM, siapanya yang menyumbang 100.000 itu tinggi bang. Anda tahukah? Tak akulah. Pak, ria juga namanya. Maka kita ni hari ini beria dalam beribadah, menonjolkan pakaian dalam beribadah. Apalagi ibadah itu bersifat beramai-ramai supaya bisa kita tunjukkan dengan orang lain. Begitu juga kami yang imam-imam ni bu, kalau sudah solat berjamaah jadi imam yang motanan, Allahu Akbar, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau solat sendirian dah mencopatan. Ini dakwah juga untuk awal ini. Kalau solat sendirian dah mencopatan, imam maulid tak sampai. Tapi kalau menjadi imam solat berjamaah, motan awak khusyuk. Padahal salah. Rasul lihat kalau dia solat berjamaah, dicopatkannya jamaah. Karena kata Rasul, kalau kau jadi imam, ringkaskan solatmu, karena di belakangmu ada golongan, 3 golongan. Yang pertama ada orang tua yang tak tahan berdiri lama-lama, murah buang angin, namun tua-tua. Gara-gara imam lama, dia sudah dijopit-jopitnya angin ni macam mana supaya keluar, supaya jangan keluar. Kan imam lama, pus balik waktu mengambil wudu. Kemudian yang kedua, ada di belakang tu orang yang punya urusan. Sudah berjanji dia, jam berapa kita jumpa bang? Habis solat isya lah ya, jam 8. Gara-gara imam tu tadi membaca surah Al-Baqarah, jam 9 pulang habis, lari pembuli tanah. Kemudian yang ketiga, di belakang ada anak-anak. Tolong anak-anak ini masih dipaksa dan beribadah. Atau dia kena berjanji, oh mak, aku solat maghrib ya mak, ada berjanji sama kawan siap solat maghrib, maka jangan lama-lamakan. Tapi kalau solat sendiri banti Rasul, kalau dia solat sendiri surah Al-Baqarah itu dibaca. Silakan kalau solat sendiri, tak ada yang merugikan. Kita hari ini surah yang beribadah nih. Hati-hati kita. Itulah hari ini yang kita anggap biasa, padahal tanpa kita sadari bu, itu sudah menimbulkan dosa bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga bu, wajarahus, menjadi jiran-jiran yang jahat. Kalau orang dulu, kalau masak kolak dia, itu kan pasti tercium ke hidung tetangga, ya kan? Masak kolak, iya wak. Kolak apa? Kolak pisang. Itu kita banyakkan. Sadandang pisangnya tunggalang, kolak bisa satanggan dikasih. Kolak akhir tengok. Tahunya dia masakannya itu tercium oleh jirannya. Apa yang menolong mau membapakan kontak. Kakak masak apa kak? Masak kolak durian. Ini yang wangian kak. Mangkonya jangan kau cium, Jadi, maka jangan hari ini kita menjadi jiran-jiran yang jahat.
Tahu tanpa kita sadari sekarang kita ini sudah jahat sama jiran kita hari ini, Bu. Ya. Maka apa kata Rasul? Ija tabakhta fa aksarna umau. Ya Khadijah, kata Rasul, Khadijah, ya suamiku, kalau kau masak sesuatu banyakkan kuah. Lantas apa disedekahkan? Kuah saja bisa disedekahkan, apalagi isi. Cuma jangan salah memahamkan hadis ni. Ya, datang ibu-ibu tu kata ustaz tu dari Rasulullah, kata bolehnya ustaz, bolehnya bersedekah kuah. Kuah saja yang bersedekah. Capek nenek itu mana nyokolaknya? Mana nyokolak tak dapat. Artinya apa? Standar minimal. Kuah saja boleh disedekahkan, apa lagi barisi. Kalau dulu awak nak elokan bersama jiran, tahu awak nak jiran tu maksud dia kuliah di dia di Medan pesantren. Kapan kau datang Topik? Semalam muak. Kapan kau balik? Minggu muak. Kau rumah kau singgah, kau rumah. Dikasih waktu awak kau yang jajan, kau yang dibawakan nyawa oleh-oleh begitu. Kau makan ini saja, ini ikan nasi. Kau sekarang cuek awak sama jiran awak. Apalagi tinggal di komplek ini komplek bagus ini, komplek PNS ini sama jiran kau lagi. Jadi kadang kau lagi tanya sesuatu kau lagi kau. Ada ni kau tak kenal jiran yang meninggal pun. Saya kau meninggal di samping rumah kakak. Tak tahu aku jauh. Ada kau di samping jiran. Padahal apa kata Rasul, jiran itu macam mana? 40 samping kiri kanan buka belakang. Harus tahu ni. Hari ini tidak. Jahat kita kepada jiran kita. Padahal kata Rasul, kalau ada saudara awak, kalau ada jiran tetangga kita yang sakit, apa yang terjadi? Kunjungi. Jangan suka meninggal jauh datang. Dikunjungi ini guna nak berkunjung elok, tengok penyakit dia. Disabah-sabah tadi. Ini kan ditanya, sakit apa kakak? Darah tinggi, sakit dulu. Kemana kakak berubat? Kata mentu dia. Iya masuk kakak semalam ini. Berapa malam kak? 3 malam. Siapa dokternya kak? Ada itu ini. Dokter gulunya kak. Ditanya dan ditanya. Hingga tak bisa waktu istirahat. Tengok orang Muhammadiyah. Kalau ada mohon maaf, ada takziah kemalangan begitu. Udah orang tu salam duduk membaca. Kita tidak ditanya. Sakit apa ya bang ni kak? Tak tahu aku ni semalam elok lagi abang tu. Kami bawa sudah kau masa tidur takut dokter tadi lama. Sabar kakak, sabar. Jadi jangan banyak bertanya, tapi berikan sesuatu yang bermanfaat, bacakan doa. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau ada jiran tetangga meninggal, saudara meninggal, ayah ingatkan bu. Apalagi nak musim politik, membahas politiknya di gua. Kan? Kemudian tu kalau awak menjenguk jiran awak yang take and give, ini tip ini bu, saya kasihkan. Ada yang saya kasih tip. Kalau ada di antara jamaah kita yang sakit, bu, elok mengumpul duit 10.000. Berapa 400.000. Ini tidak kita bawa makanan, bakombu awak juga nama makan makanan. Kan? Ini perlu juga. Jadi jangan kita menjadi jiran-jiran yang jahat, kerana itu adalah hal yang kita anggap biasa. Kalau kita punya jiran yang sakit paham-pahami, jangan kuatkan. Betul kang itu tip awak, speaker awak, tapi dia kan punya hak juga untuk hidup tenang. Maka apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tak sempurna keimanan seseorang, kata Rasul. Kita yang beriman ni bu, apa ya Rasulullah? Hatta yuhibbu li akhi, kalau dia tidak lebih mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, macam mana dia mencintai. Kita cinta sama diri kita, cinta. Begitulah cinta kita kepada saudara kita, termasuk yang di Palestina itu. Beruntung kita hari ini bu, kita sudah merdeka 78 tahun yang lalu. Orang itu benar ini bu, hendak menginginkan kemerdekaan itu bu. Biar tonang beribadah, biar tonang berwirid yasin. Memang betul kita tak bersuku sama orang, tak satu negara, tapi kita punya ikatan kalimataini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan kita bilang bukan satu, tapi kita punya ikatan satu akidah.
Tengok bu, macam anak tikus mati anak Palestin. Bocah kepala, bocah budak. Sedikit pun tak ada kita iba menengok penderitaan orang. Memang betul bu, tak disuruh kita berjihad ke sana. Ada rezeki bu, antahkah MUI, antahkah. Kenapa mengaku tak sempurna keimanan kita kalau saudara-saudara kita di Palestin tak kita cintai, kerana mereka adalah satu saudara kita, satu akidah. Lebih besar lagi daripada saudara sebangsa, sesuku, siapa lagi, semarga, saudara seakidah. Yalah, memang kita beda benua, tapi itu saudara kita bu. Itu tempat Aqsa itu adalah termasuk tanah suci yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berisra mi'raj. Maka sedikit kita peduli tentang orang, doakan mereka. Karena dulu bu, waktu Indonesia merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno, siapalah negara Arab yang pertama kali mendoakan, mendukung, mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada salah seorang ulama Palestina, lupa saya namanya. Dialah yang mendoakan Indonesia, dialah yang mendukung Indonesia supaya Indonesia merdeka. Balik-balik doakanlah supaya mereka selamat, diberikan Allah kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, jangan kita menjadi jiran-jiran yang jahat. Karena kata Rasulullah, khairun nas, siapalah ya Rasulullah sebaik-baik manusia, wa ahsan khuluqa, yang terbaik akhlak. Jangan bu, khairun nas ampau minnas, siapa sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada 4 tipe manusia. Ada manusia ini hidup, tapi ada manusia yang hidup tapi baik di hati orang lain. Ada manusia yang hidup tapi buruk di hadapan orang lain. Ada manusia yang sudah mati baik di hadapan orang lain. Ada manusia yang sudah mati buruk di hadapan orang lain. Yang kita gojak kalau bisa yang dua tadi lah. Kita hidup tapi kita bermanfaat di tengah-tengah manusia saudara kita. Begitu juga bu, ketika ibu nanti meninggal dunia, inna lillahi wa inna rajiun, dijemput Allah, maka kita pun dapat dikenang manusia. Ayah dah kakak tu nambahian itu, kakak tu kalau diberi tenang soyungan, nang ramah. Enak itu kan bu, dikonang orang. Ini hari ini manusia banyak tak dikonang lagi. Begitu meninggal lewat terus tak dikonang. Ada manusia tu bu, sampai sekarang kita konang kebaikannya, kita ingat kebaikannya. Karena mengapa? Memang dia mengamalkan hadis Nabi, siapalah sebaik-baik manusia, bukan banyak duitnya, bukan banyak jengkol di dadanya, bukan banyak tanahnya, bukan banyak sawitnya, melainkan dia adalah khairun nas ampa'un linnas, bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang terakhir, tak lama-lama, apalah bu, hari ini yang kita anggap biasa itu sudah menimbulkan dosa tanpa kita sadari. Ini bu, ini fakta nih bu. Wa aqwamu ummahu wa birri shadiqah. Anak-anak akhir ini bu, termasuk akhir zaman nanti. Ustaz, ini dah zaman betul-betul. Ya, itu bu, sama orang tua, sama kawannya, sama orang tua yang kasaran, sama kawannya yang hamahan. Tengoklah bu anak sekarang, belum lagi jadi istrinya udah panggil ayang eber, belum lagi suami istri sudah manggil abi wa ummi, udah manggil apa lagi, bunda, papi, mami. Ya kan? Janganlah kudung orang ini yang membina hubungan, yang pacaran ini memanggil almarhumah, tak banyak. Pada sesekali begitu kan, almarhumah, abi ummi ayang ebe, bu, sama kawan yang ramahan, mentraktir kawannya, badan dendeng ayahnya. Ini lagi bu, kalau wisuda dari besok yang membiayai dia satu maknya, ayahnya. Kalau pagi-pagi pulang malam, pulang petang paling tidak, ditulis dia nanti di lembaran skripsi ini, terima kasih kepada ayang ebe, bukan orang tua. Itu nak segala zaman. Makanya apa kata ulama gitu? Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi budak. Ini fakta ni bu.
Itu kita ini hari zaman ini orang tua sangat takut sama anak. Apalagi anak tunggal. Janganlah begitu ya, kamu yang anak satu-satu jangan. Apa kamu sama anak? Kalau dulu pergi kau tak kuat anak aku. Kenapa banyak anak? Satu anak dibatasi Ustaz. Kau sebab kabeh. Ini hati-hati kita bu. Kita anggap biasa. Sudah disekolahkan, dikuliahkan, ya, udah anak nikah pula, tak dinikahkan kang mengaju. Apa nak terbayar anak nikah kau yang dipinangkan bu. Betul lah kau nak kahwin kau macam ayah kau. Udah dikawinkan, dipestakan bu, habis duit ibu. Udah layak pula cucu, anak dikekahkan, awak pula membiayai. Ikan balala, ikan cencang, anak cucu mengau. Begitulah sekarang. Tapi kalau sama orang tua yang kasar, kan bu, makanya bu, menurut orang tua dulu, ada anak ni 3 macam. Kalau menurut hadis ada namanya waladus zina, ada waladus soleh, kan? Ada anak zina, ada anak soleh, ada lagi anak apa lagi? Anak durhaka. Ini kalau menurut orang tua kita ada 3 macam anak. Ini bisa kita lihat. Yang pertama katanya anak gilingan. Anak gilingan. Apa itu anak gilingan? Tadi lah. Si anak omak hongkong nilai. Mak ya, habis sekolah kuliah, korojo, dinikahkan, sampai lopuk induk gilingan tu, barulah puas. Sampai mampus, sampai mati orang tuanya, barulah puas dia rasul. Dari mulai dikekahkan, dikhitankan, dinikahkan, lera anaknya, kita ayunkan, kita kekahkan, habis tak ada selesai. Apa tak cepat macam tu? Habis. Jangan kita nak gilingan. Anak hari ini gitu. Dan yang kedua apa lagi bu? Anak panah. Ini pun gawat juga. Anak panah ni kita didik, kita sekolahkan, kuliahkan, berhasil kerja, cepat dalam nikah bu, dapatnya pula polisi toba isterinya. Habis sama main goma. Tak boleh mengasihi suaminya. Hati-hati. Panah hilang, tak tahu pulang bu. Macam Bang Toib 3 kali lebaran tak bisa dihubungi. Ayah pulang. Jadi kita punya anak panah hari. Tak ingat jasa orang tua yang telah menyekolahkannya, mendidiknya, membesarkan. Yang terakhir, inilah mungkin doa kita bu. Semua kita punya anak begini. Apa itu Ustaz? Anak tangga. Ya, anak yang membanggakan orang tua. Bahkan ada anak-anak kita ini sekolah sudah pandai cari seorang. Asal jangan akal ya, akademi kalau dia sebaik itu. Ya, cari usaha mengajak mengaji dia, korojo kuliah pun begitu, kerja sambil kuliah. Terangkat jadi pegawai, sukses, dikirim nyawa duit. Adik jadi bantunya. Mak udah berhenti kerja mak ya, awak biaya macam ni. Inilah mana kita cari anak tangguh, anak yang membanggakan orang tua. Anak siapa itu? Anak kahajah tu. Anak siapa itu yang pengaji tu? Anak kahajah bangga. Harun nama beribuat. Ya, nah ibu-ibu yang diberkati Allah, inilah uji kita, tak apalah ringan-ringan. 35 menit, tak apalah lama-lama. Ya, enak untuk Ustaz Somad mendengarkan ceramah ni tak boleh lama-lama. Cukup yang tertulis di botol mineral itu 60 menit. Kalau saya tadi ikan sopat, ikan gabus lebih cepat. Biar pendek ceramah ni, yang penting masuk daripada panjang tak masuk. Masuk ke bawah. Banyak belumpuan. Apa yang kaji kamu tadi dek? Kata bapak tu. Nan panjangan ceramah Ustaz tu tak tahu, tak apa-apa tu. Elok pendek singkat. Dan mudah-mudahan insya-Allah berhasil. Dapat kita serap, kemudian insya-Allah inilah jadi bahan cemeti renungan bagi kita. Bagaimana hari ini kita selaku seorang mukmin, ya, menganggap sesuatu itu biasa, padahal itu sudah meninggalkan dosa bagi kita, menimbulkan dosa. 4 hal ini bu, kalau ada nanti Ustaz menyampaikan 5, mungkin waktunya cukup banyak. Kalau ada Ustaz yang menyampaikan 3 tak cukup. Kalau Ustaz mengapa 4, itulah menurut pendapat Sufyan As-Tsauri. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, dan ini masih tahap perkenalan. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya
Ya, kita masuk dengan tema atau materi-materi yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan kita selaku seorang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya kepada fakir-fakir dan al-fakir pribadi, kepada ibu-ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu boleh beri saja. Doa taklim dulu ya. Istighfar sekali Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا واهدنا يا الله صراطا مستقيما. اللهم انزل الرحمه والنعمه والبركه والسلام والتوفيق والهدايه لنا علينا خصوصا للصاجع لهذه البيت وخصوصا للصاجع لهذه الجماعه رحمه تامه مستمره الدوام على مر الليالي والايام بشفاعة سيدنا الأنام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا مقيم الصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Nanti minta saya data anggota perwiritannya ya, sama pengurusannya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah di hadapan kami bersama. Sekedar apa yang Ustadz sampaikan.